اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم أت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ibu-ibu semuanya kehadirannya. Mudah-mudahan setiap perjumpaan kita ataupun perpisahan kita semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita tajdid niat kita karena kita membahas sesuatu yang penting ya, yaitu tazkiyah ataupun pensucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi jiwa. Ya, dalam Quran surah Asy-Syams ya, ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi Allah bersumpah demi jiwa dan penyempurnaannya. Kita ini enggak cuma terdiri dari fisik, tapi di dalam diri kita itu ada jiwa yang selalu kita ajak bicara. Kalau baik dia, baiklah dia. Ya. Intinya jiwa, pintunya hati. Ya, kolbunnya itu ya terkait dengan jiwa. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih ilham kepada jiwa itu jalan kebaikan atau jalan keburukan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung siapa yang mau mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh celakalah yang mengotori jiwanya. Jadi di sini tazkiyatun nafs maksudnya adalah gimana caranya kita mengenali penyakit-penyakit di dalam hati kita. Gitu ya. Dan berusaha untuk membersihkannya. Membersihkan jiwa kita. Kita sebenarnya tazkiyah itu luas, tapi saya mau membahas beberapa sifat saja. Sifat yang kita pilih adalah ya, sebagaimana kisahnya Rasulullah SAW ketika beliau masih kecil disusui oleh ibu susunya Halimah As-Sa'diyah. Ya, tapi udah lewat 2 tahun, jadi udah nggak disusuin tapi masih dalam pengasuhan beliau. Diculik oleh 2 makhluk Allah, malaikat, kemudian ditebaringkan di atas batu, kemudian dibedah dadanya. Dan dikeluarkan 2 sifat. Apa 2 sifat itu? Yang pertama namanya ghil, yang kedua namanya hasad. Ini yang mau kita pelajari saat ini. Apa itu ghil? Apa itu hasad? Ya. Ghil itu ghil. Ghain lam. Ghil. Ya. Nanti bisa dibuka. Ya. Ada dalam Quran surah Al-A'raf 43 dan juga surah Al-Hijr ayat 47. Ya. Ghil itu secara umum benci. Benci sama saudaranya. Sebel, mangkel, dongkol, apalagi Bu? Kesel. Baper. Apalagi pokoknya segala macam. Bahasa sekarang overthinking. Overthinking tapi yang sebelnya gitu, yang bencinya. Ada dalam Quran surah Al-A'raf ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Nanti orang-orang yang udah di surga, kami cabut dari dada mereka ghil, benci kepada saudaranya. Tajri min tahtihimul anhar. Di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Jadi nanti penghuni surga nggak ada yang benci satu sama lain. Padahal di dunia bencinya. Maksud kita di sini adalah tazkiyatun nafs, maksudnya ada nggak
perasaan benci sama saudara. Kenapa kalau dia dapat kebahagiaan atau dapat prestasi, harusnya ini kan buat sama-sama kebaikan organisasi, untuk kebaikan kita semuanya. Harusnya ikut bahagia dong dengan bahagianya saudara. Kenapa kok benci? Kenapa kok sebel? Ya, padahal kalau udah di surga, udah nggak ada tuh yang benci satu sama lain. Semuanya udah bersaudara, berbahagia bersama-sama. Kadang-kadang benci ini kita pelihara, kita kasih makan terus. Tambah lagi prasangka buruk tuh kan, berarti beneran kan kemarin bener kan? Nah kan sekarang melengos kan gitu. Nggak cukup dirinya yang benci, keluarganya diajak benci juga sama keluarganya itu. Semuanya. Jadi yang benci sama satu orang, akhirnya seluruh keluarga diajakin benci semuanya. Nggak cukup itu, anak keturunannya disuruh benci juga sama dia. Bahkan ada yang ya nggak cuman ngelihat orangnya nih yang sebel gitu, ngelihat sandalnya aja udah sebel gitu. Ada yang begitu, Bu. Datang nggak itu orang? Kalau dia datang, aku nggak datang deh. Ya Allah, ya Robbi. Jadi ruangan yang tadinya luas itu jadi sempit. Mau lewat depan rumahnya nggak mau. Ya padahal itu jalan umum, nggak mau muter. Kenapa? Karena benci, karena sebel. Dan dia pelihara terus itu rasa bencinya. Itulah yang dikeluarkan oleh malaikat dari dadanya Nabi Muhammad SAW. Jadi gak benci sama orang yang bahkan kita lihat tinggi hati, sombongnya, mentang-mentang, tapi gak benci. Yang lebih indah lagi yaitu Quran surah Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami cabut di dalam dada mereka, ini penghuni surga ya, min ghil, dari benci, ghil, ikhwanan, mereka saling bersaudara, ala sururim mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka saling berhadap-hadapan. Kebayang nggak kita bisa duduk berhadap-hadapan 5 jam misalkan sama orang yang kita benci? Pasti nggak kuat. Orang satu ruangan aja nggak kuat. Itu duduk berhadap-hadapan, hilang rasa bencinya. Jadi ngapain kita di dunia kita pelihara tuh benci, padahal nanti kalau udah sama-sama masuk surga, hilang semuanya. Ya. Kemudian ada dalam Quran surah Al-Hasr ya, ayat 10 doanya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang beriman mencintai orang-orang yang telah beriman sebelumnya. Mereka berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampunilah saudara-saudara kami. Didoain, Bu. Ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman daripada kami, senior-senior kami. Wala taj'al fi qulubina ghillah, dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami itu kebencian. Ya. Kadang terjemahannya pun bisa dengki, bisa dendam juga. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan engkau jadikan di dalam hati kami itu kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi kalau masih ada rasa benci itu bisa kita pakai doa ini. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi yang pertama kali dikeluarkan itu adalah benci. Yang kedua namanya hasad. Namanya hasad. Artinya dengki. Hasad, iri, dengki. Hasad. Hasad. Nah, kalau hasad ini beda. Kalau ghil tadi itu secara umum benci, tapi kalau hasad itu kaitannya sama
nikmat pada saudaranya. Kalau tadi benci berarti secara umum. Kalau ini lebih kepada nikmat pada saudaranya. Itu yang kedua yang dikeluarkan oleh malaikat dari dadanya Nabi Muhammad SAW. Tidak dengki sama saudaranya, tidak iri sama saudaranya. Ya, kalau ayat yang terkenal yang selalu kita baca, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari orang yang mendengki pada saat dia mendengki. Kenapa kok kita minta perlindungan? Karena kata ulama, kullu nikmatin mahsudah, setiap nikmat itu dapat peluang dihasati oleh orang, mau apapun itu. Ya nggak cuman cantik misalkan, kaya, keluarganya, anak-anaknya lucu-lucu, kesehatan pun bisa diirii sama orang. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah, dan sebaik-baik pelindung adalah Allah tentunya. Kita kan gak bisa jagain anak kita 24 jam, kita gak bisa jagain harta kita sedemikian rupa. Sedangkan orang mendengki ya dengki aja, kita gak bisa ngelarang dia untuk gak dengki. Kalau gak mau dapat nikmat ya gak bisa juga orang kita pengen dapat nikmat juga, zahir batin semuanya ya. Makanya kita mohon perlindungan dari min syarri hasidin idza hasad. Itu diajarkan loh oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibaca sebelum tidur. Sebelum tidur kita disuruh baca 3 kan? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birfalaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan diantaranya adalah mohon perlindungan dari ya, orang yang mendengki pada saat dia mendengki. Nah itu kalau kita mohon perlindungan. Tapi kalau kitanya yang dengki gimana? Kalau kitanya yang dengki gimana? Ternyata itu sangat berbahaya. Sebagaimana Rasulullah katakan, tidak ada ya hal yang paling buruk, yaitu dengki. Kenapa? Karena dengki itu merusak kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Jadi amalan kita yang banyak itu kita pelihara, kita harapkan menjadi penyelamat kita, kita rusak sendiri dengan kita mendengki kepada orang lain. Kita di sini tazkiyatun nafs maksudnya apa? Mengenali apakah ada ghil, apakah ada dengki, dan berusaha untuk membersihkan diri. Kenapa? Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung kalau kamu mensucikan dirimu. Kamu merasa ada ghil, ada benci, ada dengki sama saudaramu, ada iri, kemudian kamu berusaha dihapus, dihilangkan. Qad aflaha kata Allah, sungguh beruntung kalau kamu mau mensucikannya daripada kamu pelihara. Masih ingat bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada seseorang yang baru lewat di depan ya, masjidnya, telah lewat hari ini seseorang dari penghuni surga, besoknya lagi sama orangnya ini. Pingin tahulah ibadahnya kayak apa, sholatnya berapa rakaat sih, sedekahnya berapa juta sih gitu. Ibaratnya kalau bahasa kita sekarang ya, pengen tahu ibadahnya itu kayak apa. Ternyata biasa-biasa aja. Tahajudnya ya biasa-biasa saja, tilawahnya ya biasa-biasa saja, sedekahnya biasa-biasa saja. Apa yang menyebabkan Rasulullah bilang telah lewat hari ini seorang dari penghuni surga sampai 3 kali? Katanya apa? Setiap kali mau tidur, aku hilangkan rasa benci dari dalam hatiku. Aku maafin semua saudara-saudaraku. Jadi tidur dalam keadaan sudah memaafkan semua saudara. Nah ini dia yang menyebabkan Rasulullah bilang telah lewat hari ini seseorang dari penghuni surga. Ini loh amalanmu yang jadi bukan dari ibadah-ibadah yang mahdoh. Nah itu tadi yang kalau kita pelihara ya ibadah-ibadah itu ternyata kita melihara yang namanya hasad, dengki sama saudaranya. Dan kita tahu bagaimana sifatnya iblis. Sifatnya iblis apakah kalah gara-gara ibadahnya? Enggak, dia justru disejajarkan sama malaikat karena apa? Ibadahnya yang banyak. Tapi dengan demikian pun dia dengki kepada Nabi Adam. Nah ini jadi sesuatu yang sangat berbahaya. Bagaimana seandainya kita iri untuk sesuatu yang positif? Boleh nggak Bu? Tetap nggak boleh. Ternyata boleh gitu. Boleh.
Dalam hadis dikatakan la hasada illa litsnain. Tidak ada iri kecuali pada dua orang, dua golongan orang. Yang mana nih? Yang Allah kasih ilmu, kemudian dia amalkan siang dan malam, dan seseorang yang dikasih harta, kemudian dia nafkahkan siang dan malam. Jadi untuk yang positif boleh. Maksudnya hasad di sini adalah menginginkan kebaikan yang serupa. Kita melihat dia seorang istri yang patuh sama suaminya, kita pingin juga. Kita ngelihat keluarganya harmonis, kita pingin juga, boleh gitu. Kita ngelihat orang yang ya ibadahnya bagus, tutur katanya baik, mudah memaafkan orang lain, berprasangka baik gitu. Kita senang juga seperti itu, boleh-boleh saja ya, bahkan kita mencintai mereka. Nah, orang yang mencintai seseorang itu akan bersama mereka. Makanya ada sahabat bilang begini, ya Rasulullah, aku mencintai engkau, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, tapi aku belum bisa beramal sebagaimana amalnya mereka. Rasulullah bilang apa? Anta ma'aman tuhib, kamu akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Jadi kalau kita mencintai orang-orang soleh, kita akan digolongkan ya, bersama dengan orang-orang soleh. Orang soleh tempatnya di surga, kita juga di surga insya Allah. Jadi sekedar mencintai pun bisa menyebabkan kita insya Allah di surganya Allah gitu. Ya, kembali ke tadi ya. Jadi maksudnya di sini kalau menginginkan kebaikan yang serupa boleh-boleh saja. Yang nggak boleh yang mana? Tidak senang saudaranya dapat nikmat gitu. Saudaranya dapat nikmat, kita nggak senang. Saudaranya dapat nikmat, kita nggak senang. Dia naik jabatan, dia dipromosikan, dia dapat rezeki nomplok, atau dia dapat segala macam. Nah itu nggak boleh. Apalagi satu lagi, menginginkan nikmat pada saudaranya itu hilang. Nah itu yang nggak boleh. Ya, dia dikasih nikmat segala macam, meskipun kita merasanya apa? Dia kan orangnya sombong, dia kan orangnya tinggi hati, dia kan. Tapi menginginkan nikmat pada saudaranya hilang itu adalah keburukan. Akan memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Gitu. Jadi menginginkan kebaikan pada saudaranya hilang, itu yang berbahaya, dan itulah inti dari hasad. Nah, kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan ini semuanya. Jadi 2 pelajarannya cukup mungkin hari ini. Yaitu ghil, PR-nya sebenarnya yang lebih banyak lagi. Oh enggak, Bu? Afwan. Pas banget selesai. Ini ada tanya jawab nggak Ustazah? Ya. Monggo, waktunya yang tahu Ibu. Ada, masih ada. Oh iya. Iya, buat teman-teman silahkan bagi yang memiliki pertanyaan, Ustazah Umayyah akan dengan senang hati menjawab. Pakai ini. Tadi kan kita tidak boleh membenci saudara kita gitu ya Ustazah. Nah cuman kalau misalnya kita melihat perkembangan zaman gitu, misalnya kayak Gen Z gitu-gitu, kalau misalnya lagi selek sama saudaranya misalnya apa, nah itu tuh banyak yang bilang kayak aku butuh waktu dulu ya gitu, aku butuh waktu sendiri dulu misalkan atas sebuah peristiwa yang terjadi gitu, dengan harapan ingin introspeksi dan lain sebagainya gitu, menenangkan diri. Nah dalam Islam tuh seperti itu tuh bagaimana sih Ustazah pandangan Islam gitu, kalau misal minta waktu sendiri dulu gitu sebelum mungkin nanti bisa diobrolin lebih lanjut atau apa, atau bagaimana sebenarnya Islam melihat hal tersebut. Makasih Ustazah. Allahu a'lam bishawab. Ini praktis banget ya pertanyaannya, memang kita banget gitu. Menurut saya ketika dia menarik diri dan berusaha introspeksi diri, itu perkara yang bagus, positif, daripada dia caci maki, daripada dia marah-marah atau bakal mukul meja atau apa gitu kan, atau status yang gak baik gitu misalkan. Itu proses yang baik menurut saya kalau seandainya dia mundur untuk menenangkan diri dan bisa merespon dengan lebih baik lagi gitu kan.
Karena kadang-kadang respon yang tiba-tiba itu kan biasanya membawa penyesalan ya pada yang berikutnya gitu. Kurang lebih gini, ada tipe orang. Tipe yang sebenarnya kesalahan-kesalahan biasa. Ya kadang kita bikin salah, mereka juga bikin salah. Pakainya apa ini? Pakainya toleransi. Kita pakainya berlapang dada. Pakainya apa? Pakainya sifat taghaful. Taghaful itu apa? Melupakan, memaafkan, pura-pura tidak tahu kesalahan orang. Ada kesalahannya dia, ada, kita tahu, tapi kita pura-pura nggak lihat aja gitu. Itu akhlak yang luar biasa. Dimaafin, lupain, nggak usah terlalu ketat sama diri sendiri sama orang lain. Kalau kita terlalu ketat, kalimatnya nggak kayak gitu. Dia nggak pakai koma di sini, nggak pakai koma misalkan. Kadang-kadang kan kalimat dalam teks itu kan berbeda ya sama diucapkan. Kata-katanya nggak kayak gitu. Aku dengar sendiri, tuh kan? Kalau udah kayak gitu kan. Nah, jadi perlu dikedepankan sifat taghaful, melupakan, memaafkan, pura-pura tidak tahu kesalahannya orang. Kalau itu interaksi yang biasa-biasa. Ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua kalau kita pahami, setiap kali ketemu sama dia masalah, salah aja gitu, problem aja. Jadi kita duduk hadap sini salah, hadap sana salah. Kita tanya, apa kabar, sehat gitu. Kamu kan tahu aku sakit. Nah, kan kita nanyanya cuman apa kabar, sehat. Tapi orang meresponnya udah, karena mungkin sudah gak enak duluan. Saking dongkolnya sama kita, atau memang karakternya seperti itu, ya kan? Kita kenali karakternya. Kita tanya sehat, kan kamu udah tahu aku sakit. Waktu saya, gimana sakitnya? Kok nanya sakitnya? Salah bu, pokoknya apapun yang kita tanya, padahal maksud kita baik, bisa saja direspon tidak baik. Nah, kalau sama yang tipe yang nomor 2 seperti ini, ada baiknya kita agak mundur, jangan terlalu intens. Kenapa? Karena setiap kali ketemu problem, masalah panjang gitu. Cukup laksanakan hak-hak saudara saja. Laksanakan hak-hak saudara itu misalkan dia kalau sakit, ya mungkin kita bisa jenguk, kita jenguk, nggak usah lama-lama. Ya, kalau dia sedang berbahagia, kita turut mengucapkan selamat. Kalau dia lagi sedih, kita turut berduka, misalkan seperti itu. Hak-hak saudara yang umum aja kita laksanakan, gak usah terlalu intens kita sama dia. Kenapa? Karena udah tahu karakternya seperti itu. Jadi yang mana nih? Kita timbang-timbang aja sendiri. Cuman kalau seandainya orang yang seperti itu adalah orang yang memang berhak atas kita ya, misalkan istri kepada suaminya, ya memang ladang pahala tuh. Misalkan anak kepada orang tua, itu kan yang berhak atas kita. Kalau seandainya cuma teman-teman, rekan-rekan, ya udahlah, kita nggak nyambung, nggak ada masalah. Beda dengan memutuskan kepada orang tua ataupun kepada suami misalkan. Itu ya nanti kapan-kapan dibahas lebih dalam lagi. Allahu a'lam. Ya, monggo Ibu. Maaf ya, Bu. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf telat sebelumnya. Masalahnya masalah keluarga. Jadi dalam keluarga saya sendiri, ibu saya sudah meninggal dari saya kecil. Tapi bapak, alhamdulillah 2021 kemarin kena COVID. Dan bapak menikah lagi dengan adiknya ibu, turun ranjang, punya anak 1. Jadi harapan kami, saya punya saudara 2, bertiga kami. Harapan kami saat bapak almarhum ada pembagian waris. Karena memang sebelumnya bapak almarhum sudah pernah menyatakan, meskipun lisan, inilah kesalahannya, tidak tertulis dengan akta notaris. Jadi mas, sampean ini gitu kan. Tapi persepsi adik saya dan ibu sambung tidak seperti itu. Sehingga, tapi karena setiap saya mau menyelesaikan hak dan kewajiban almarhum, sepertinya ibu sambung saya sama adik sambung saya nggak mau protes. Bahkan
pada saat paman saya sebagai kepala desa supaya didudukkan tidak mau hadir. Tapi di sisi lain kalau saya kenceng putus ini silaturahmi. Bahkan mas saya kandung sendiri nggak mau datang ke rumah orang tua kami. Meskipun itu rumahnya bapak ya, tapi ditempati sama ibu Sampung. Saya masih mau menjaga itu karena hubungan silaturahmi kami dari saya 10 tahun sampai segini masih, saya berharap masih bisa terjaga. Tapi dalam lubuk hati saya yang paling dalam, apa saya mau begini aja terus, tidak selesai. Terus hubungan anak-anak emas dengan anaknya adik sambung saya seperti apa? Khawatir nggak saling kenal. Padahal meskipun ibu sambung, tapi kan masih ada hubungan darah turun ranjang. Asli saya sedih ya. Sering kadang-kadang tuh kalau mau tidur tuh mikir, ya Allah sampai kapan mau seperti ini. Saya pun kalau berkunjung ke rumah ibu saya nggak bisa kayak dulu. Kalau dulu kan datang saya masak apa segala macam. Kalau sekarang sejak bapak almarhum kejadian ini nggak selesai, saya hanya bisa duduk di ruang tamu sebagai tamu luar. Nggak diizinkan masuk. Sudah ya, iya nggak bisa kayak dulu lagi, semacam kayak ada batas. Aslinya saya mau selesaikan hak-hak itu. Meskipun kami pribadi sama suami kita nggak mau mikirin, tapi setidaknya haknya kewajiban bapak itu terpenuhi karena beliau kan sudah meninggal. Tapi saya mau nanya ke ibu, Bu, mau sampai segini aja, kapan mau diselesaikan? Saya takut, karena setiap saya ngomong gitu, saya satu kalimat, beliau bisa beratus-ratus kalimat. Itu yang paman saya yang kepala desa itu pernah nyaranin, kalau memang kalau memang ke pengadilan itu jadi solusi, ya nggak apa-apa, aku ridho, aku mengizinkan gitu. Tapi saya pernah buat gugatan, saya dikasih contoh, saya ngetik gugatan kronologis bapak, keluarga segala macam. Saya nangis ya, berhenti dah bismillah, daripada nanti ada putus keluarga, biarin aja, rezekikan juga. Akhirnya saya putuskan seperti itu. Meskipun sampai sekarang pikiran saya belum clear, ini harus diselesaikan apa enggak. Mas saya sudah terlanjur marah, tidak mau komunikasi, tidak mau berkunjung, dah putus hubungan. Itu mohon petunjuk. Kalau misalnya Ustazah tadi bilang memaafkan, melupakan, pura-pura tidak tahu, aslinya saya sudah memerankan itu di kantor. Ada anak buah yang bagaimana percayalah, habis marah saya hilang. Saya bilang maksudnya jangan dimasukin hati kalau saya marah, protes apa. Ya memang begitu, terima aja apa adanya. Tapi seringnya habis marah saya sendiri lupa sama marahku. Karena saya bilang gitu, padahal aslinya enggak juga tapi memang harus saya perankan seperti itu. Kalau enggak nanti akan numpuk-numpuk dan tidak sehat jadinya. Itu makasih, mohon petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang lebih bisa menjawab mah hakim agama ya. Karena kan kadang di situ kan juga mengurusi masalah pembagian. Kalau pertanyaannya itu, tapi kalau lebih kepada bagaimana hubungan ini gitu ya, memang harus dua belah pihak kan kalau mau kembali lagi. Yang penting ibu sudah baikin, ibu hak-haknya, maksudnya hak-hak saudara itu sudah dilaksanakan, ya sudahlah, sisanya itu yang maha membolak-balikan hati aja. Iya, gitu. Sama kita misalkan bikin kesalahan sama seseorang ya, kita ingin dia itu kembali lagi seperti dahulu, tapi ternyata tidak bisa. Misalkan gelas yang udah pecah mau ditempel kayak apapun nggak bisa lagi gitu ya. Pernah terluka lah dengan sesuatu, sehingga ya kita minta sama yang maha membolak-balikan hati. Tetap kita pergauli selama di dunia ini dengan cara yang baik, kan kita anggap seperti ibu sendiri juga ya sebenarnya. Nanti kalau Allah lembutkan hatinya dia, insya Allah akan kembali lagi, insya Allah. Ya doakan dia dalam fidhohril ghaib ya Bu, doakan tidak di hadapan beliau gitu, sebut namanya, bayangkan wajahnya gitu ya, itu insya Allah kebayang terus ya. Yang saya bisa minta tolong ya hanya ibu. Saya
Baik. Padahal itu tante ya, Bu. Itu tante ya padahal ya. Kalau turun ranjang kan berarti tante. Saya panggilnya juga Nggih. Ya, itu. Insya Allah dilunakkan hatinya, insya Allah. Tapi kalau kita berdoa itu perlu dihadirkan hati. Karena saya nyoba beberapa kali ya, Bu. Hadirkan hati, kemudian misalkan nih mau ketemu sama seseorang, padahal saya takut sama orang ini. Ada masalah. Terus hadirkan hati, bilang ya Allah, halangilah hatiku, halangilah lisanku, halangilah pandanganku, mudahkan, bimbing aku pada saat berjumpa sama orang yang kita takut itu. Ternyata dapat penutup hati, dapat penutup mata, lancar semuanya, Masya Allah. Kenapa? Kan dalam hadis katakan innallaha la yujibu min qalbin ghafil. Allah tidak akan mengijabahi dari hati yang lalai. Jadi kita berdoa nggak cuman berdoa doang, tapi hadirkan hati. Sebentar diem untuk menghadirkan hati, berdoa sungguh-sungguh gitu. Insya Allah mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Baik, Udah. terima kasih Ustazah. Ada lagi? Oh ya, Mangga, silakan. Ustazah, mungkin ini di luar konteks kajian kita. Suaranya agak kenceng. Di luar konteks kajian, boleh Ustazah? Ya kalau bisa dijawab, nggak bisa. Mungkin lebih ke unsur fikih kali ya Ustazah. Jadi misalkan kita sholat berjamaah Ustazah, kondisinya seperti di sini masjid ya. Jadi yang makmum wanita itu di atas, imamnya kan di bawah. Terus pada saat rokaat harusnya ini masih rokaat ketiga, tapi si imam dia sujud duduk tahiyat akhir. Itu yang harus kita lakukan apa ya Ustazah? Karena kalau misalkan mengingatkan kan jaraknya lumayan jauh. Kalau yang wanita kan bisa mengingatkan dengan tepuk punggung tangan. Cuma kan kalau ini kan posisinya jauh. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu. Yang kedua, kalau misalkan kita juga sebagai makmum meragu ini rakaat ketiga atau keempat ya. Sementara si imam tidak melakukan sujud sahwi, jadi langsung salam aja. Itu apakah harus diulang atau bagaimana ya Ustazah? Allah alam bisawab. Yang pertama mengingatkan, ya kan? Mengingatkan kan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau nggak terdengar, misalkan kita udah berusaha untuk tepuk, tapi dia nggak dengar, ya sudah. Makanya dianjurkan yang sholat di belakang imam adalah orang yang paling faqih, yang paling bisa menggantikan, yang lebih mengetahui agama gitu. Itu yang dianjurkan seperti itu ya, sesuai kadar kemampuan kita. Kalau seandainya kita yakin betul, nyambung yang kedua, kalau kita yakin betul misalkan sebenarnya sudah selesai sholat itu sudah selesai padahal belum sempurna, udah salam padahal masih kurang 1 rakaat, kita yakin betul, sesudah salam kita berdiri aja. Walaupun imam nggak berdiri. Kita ngikutin imam sampai selesai, udah diingatkan nggak ngerti misalkan, sudah selesai sholat kita berdiri aja untuk menyempurnakan. Iya, 1 rakaatnya berdiri lagi untuk menyempurnakan, kemudian sujud 2 kali. Jadi sujud sahwi itu sebenarnya 3 penyebabnya. Apabila ragu-ragu dalam rakaat, ambil yang yakin, buang yang ragu. Misalkan 3 atau 4, anggap aja 3. Karena yang 4 ragu-ragu, itu yang lebih sedikit gitu. Kemudian apabila sholat sudah selesai padahal belum sempurna. Dan itu pernah terjadi di zamannya Rasulullah. Sholat 2 rakaat Nabi, kemudian beliau mundur ke belakang. Terus orang-orang tuh bilang cepat sekali sholat hari ini gitu. Padahal 4 rakaat itu cuma 2. Kemudian ada sahabat nggak ada yang berani negur Nabi, kecuali 1 orang namanya Dzul-Yadain. Dzul-Yadain tuh bilang sama Rasulullah begini, ya Rasulullah, apakah sholat kali ini dikosor atau engkau lupa? Engkau lupa atau sholat kali ini dikosor? Saya tidak mengkosor sholat dan saya juga tidak lupa. Berarti engkau lupa. Terus Nabi nanya ke sahabat yang lain, apakah sebagaimana yang disebutkan oleh Dzul-Yadain? Kalau cuma 2 rakaat. Iya ya Rasulullah. Kemudian beliau kembali lagi menyempurnakan 2 rakaat, kemudian sujud sahwi. Jadi kalau seandainya jedanya tidak terlalu banyak, itu tinggal disempurnakan 2 rakaat kembali. Kalau misalkan 2 tadi ya kurang 2 rakaat, 2 rakaat lagi, kemudian sujud
2 kali. Meskipun sudah salam ya. Meskipun udah salam. Sempurnakan kekurangannya, kemudian sujud 2 kali, kemudian sujud sahwi, kemudian udah selesai gitu. Itu. Jadi tadi 3 ya. Nomor 1 kalau ragu-ragu, yang kedua sudah selesai padahal belum sempurna, kemudian yang ketiga ketika kelebihan. Kurang lebih kayak gitu. Ya, sujud sahwi itu karena 3 penyebab itu. Gitu. Kapan waktunya? Kalau menurut Syafi'i itu, menurut Imam Syafi'i sebelum salam. Jadi sesudah tahiyat terakhir sujud 2 kali sebelum salam, kemudian salam. Ada yang membedakan antara sesudah salam sama sebelum salam, tapi kalau mau mudahnya ngikut satu madzhab Syafi'i, ya sebelum salam udah sujud 2 kali. Bacaan sujudnya apa? Seperti bacaan sujud biasa. Udah. Baik, terima kasih Ustazah. Ada lagi pertanyaan? Oh, doa mencegah gil. Quran surah Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu dibacanya setelah sholat. Bebas. Ketika ada rasa benci pun, Masya Allah. ya Allah jangan. Setiap waktu ya Ustazah. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Atau sudah cukup sampai di sini karena kebetulan waktu sudah menunjukkan pukul 1 kurang 5. Mungkin kita sudah menuju ke akhir kegiatan kita hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.